Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 26 April, judul renungan kita, Penyembuhan dan Pengampunan oleh Yesus. Ayat hafalan, Matius pasal 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ketika keempat orang yang dengan iman mengusung orang lumpuh, mereka naik ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Yesus segera berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Sebagaimana tertulis di dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 19. Yesus segera berkata, dosa sudah diampuni, karena dia melihat imannya dan iman 4 orang yang mengusung dia. Pemberian Yesus yang pertama adalah pengampunan. Itu berarti kesembuhan rohani yang didahulukan. Karena itu adalah pesan emas dari Yesus yang harus selalu kita ingat. Dia pernah berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33. Hubungan manusia harus lebih dahulu dipulihkan, barulah kesembuhan jasmani. Kemudian barulah Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Markus pasal 2 ayat 11. Yesus mengampuni dia lebih dahulu, oleh karena itulah yang menjadi kebutuhan utama bagi si lumpuh. Penderitaan yang telah memberikan dia waktu untuk bercermin, dan dia tiba pada kesadaran bahwa oleh karena dosa-dosanya lah yang mengakibatkan penderitaannya. Atas dosa-dosa itulah yang menjadi beban berat dalam pikirannya. Itulah yang Yesus perhatikan. Sebagaimana terdapat di dalam SDA Bible Commentary halaman 580. Orang lumpuh itu datang mencari kesembuhan jiwa dan juga kesembuhan tubuhnya. Sebagaimana terdapat di dalam Ellen G. White di Sire of Ages halaman 267 dan 268. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengkritik dan mempersalahkan Yesus karena dia memberikan pengampunan. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 21. Beberapa dari ahli Taurat itu berkata dalam hatinya bahwa Yesus menghujat Allah. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 9 ayat 3. Karena itulah Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia yang adalah Allah yang memiliki kuasa mengampuni dan juga menyembuhkan. Lalu orang lumpuh itu pun disembuhkan oleh Yesus hanya oleh memberikan perintah. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Yesus adalah sahabat terbaik bagi kita semua. Dia tahu kebutuhan pikiran kita, dan dia tahu kebutuhan jasmani kita. Dia mau mengampuni kita dan memberikan kita kelegaan. Dia juga mau menyembuhkan segala penyakit kita. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami mempunyai Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit kami dan sanggup mengampuni segala dosa-dosa kami. Dan tolonglah kami, supaya kami bisa menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.